kalau berbicara apa yang melatar belakangi tentu berdasarkan kondisi ya. Karena dalam rencana tata ruang tata wilayah Kabupaten Bantul, Kelurahan Gosari ini kan menjadi kawasan pemukiman dan pendidikan. Sehingga banyak nih perumahan-perumahan di Gosari. Dalam waktu dekat akan ada kampus juga. Melihat dari itu kan ada tantangan, ada peluang, ada permasalahan. Coba kami melihat dari sisi permasalahan yang kemudian dengan banyaknya penduduk yang tinggal di Kelurahan Gosari, salah satu yang menjadi persoalan adalah sampah. Nah, kemudian kami merespon hal tersebut, masalah sampah perspektif warga selama ini melihat sampah itu menjadi masalah. Menjadi satu isu yang kemudian belum terselesaikan nih sampai saat ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut kami mencoba melihat peluang, melihat pasar, melihat permasalahan dan kemudian muncullah TPS Gosari ini. Tepatnya di bulan November lah, ya kurang lebih 4 tahun yang lalu kita mendirikan TPS Gosari ini. Jadi kalau diibaratkan anak ya masih berjalan, berusaha untuk berjalan gitu lah. Dibilang baik ya belum, dibilang bisa lari juga belum. Jadi ibaratnya baru ditetah. 'Karena di tahun 2019 periode kami itu kan salah satu prioritas dalam visi misi kami adalah bagaimana mewujudkan Gosari ini yang bersih dalam konteks ya lingkungan dan sebagainya. Sehingga kami melakukan pemetaan dari sisi kajian keadaan yang ada di desa. Karena luas Gosari kan 830 hektar, pegunungan, kemudian kepadatan penduduk. Kita lakukan pemetaan terlebih dahulu nih, kira-kira potensi-potensi mana yang kemudian bisa kita gunakan untuk TPS. Dari sisi luas wilayahnya, kemudian dari sisi jangkauan kendaraannya. Waktu awal itu ada 2 tempat, di Padukuhan Kembang Putihan dan kemudian di tempat ini di Padukuhan Musing. Ada penolakan atau tidak? Kalau saya bisa menjawab, alhamdulillah tidak. Karena pendekatan yang kami laksanakan adalah satu pendekatan secara geografis, kita memilih tempat yang kemudian paling minimalisir berpotensi gejolak dari sisi wilayah di sekitar. Yang kedua, dari sisi pendekatan kultural, kita melakukan sosialisasi kepada warga, menjelaskan akan pentingnya tempat ini. Karena sampah yang kita olah ya sampah mereka juga. Kami melibatkan Badan Usaha Milik Desa. Jadi BUMDes membuat satu unit namanya Gosari yang kemudian fokus dari sisi pengolahan sampah. Jadi yang kemudian terlibat selain kemudian struktural dari teman-teman BUMDes, kemudian kita juga melibatkan warga masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 12 pekerja yang kemudian setiap hari bekerja untuk melakukan pemilahan maupun pengolahan sampah yang ada di sini. Yang kemudian alhamdulillah ini juga membuka lapangan pekerjaan. Dari 12 ini ya ada ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga, kemudian ada anak putus sekolah yang kemudian bingung mau cari kerja di mana, kita wadai di sini. Dulu sempat ada teman-teman disabilitas juga yang ikut bekerja di sini. Jadi di tempat kami itu kan ada layanan pertama penjemputan. Jadi kita punya beberapa nasabah, yang tersebar di 15 padukuhan. Kemudian hasil penjemputan ini kemudian kita pilah. Ada kurang lebih 8 orang yang melakukan proses pemilahan. Pemilahan ini kita pilah antara organik, anorganik, kemudian residu. Nah, anorganik saat ini kita kumpulkan, kemudian nanti kita jual. Kemudian organik kita olah menjadi maggot maupun menjadi pupuk kompos. Kemudian yang residu kita musnahkan menggunakan insinerator. Nah, target pengembangan kita nanti yang anorganik ini akan kita olah menjadi end product. Ini target setelah pembangunan selesai, kemudian di target kami di tahun 2024 nanti ada satu produk turunan dari anorganik, dari plastik dan lain sebagainya. Ini yang menjadi komitmen kami. Kalau sampah, rata-rata sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang, karena kami di Kelurahan Gosari kan ada sekitar 4.500-an kepala keluarga. Kami masih belum bisa menjangkau semuanya, tapi
alhamdulillah ya rata-rata sudah terakomodir dari sisi pengolahan sampah di Kelurahan Gosari. Karena sistem pengolahan sampah di Gosari itu kan ada dua. Yang punya lahan masih mereka menggunakan mematuhi edaran dari Pak Bupati membuat jugangan. Yang langganan ini kemudian kita pilah dan kita olah. Jadi dari rata-rata dari rumah tangga. Mematuhi edaran dari Pak Bupati membuat jugangan. Yang langganan ini kemudian kita pilah dan kita olah. Jadi dari rata-rata dari rumah tangga. Untuk saat ini kita belum. Dulu sempat sih ya kita mengambil beberapa sampah. Tapi kami saat ini sedang bagaimana menyiapkan infrastruktur terlebih dahulu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan sampah di tingkat desa. Ketika permasalahan di tingkat desa sudah selesai, baru kita akan mencoba melebarkan sayap. Minimal di tingkat Kapanewon. Kapanewon nanti harapannya bisa tertangani, baru kita melebarkan sayap. Saya malu ketika sampah di desa aja nanti belum selesai kok ngambil sampah dari luar. Dalam masa darurat sampah ini, itu sebenarnya kalau dikategorikan kita malah untung. Anehnya gini, anehnya di saat TPST yang lain tutup, kita membuka pelanggan baru dengan catatan mereka harus memilah. Gitu kan. Kemudian keuntungan yang lain apa? Warga yang kemudian langganan kami itu kami memberikan garansi sampah tetap diambil. Setiap hari sampah kemudian mereka tetap kita ambil untuk kemudian kita olah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita beberapa kali rapat koordinasi belum ada masalah berkaitan dengan adanya penutupan ataupun darurat sampah. Dan kita menyampaikan kepada teman-teman BUMDes dan teman-teman unit Gosari, apabila ada sampah-sampah yang kemudian oknum membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, ambil. Kita ambil, kita pilah, kita olah. Karena ada nih ya beberapa oknum yang mungkin mau membawa jatuh, kemudian kita ambil, kita pilah, kita olah. Kalau berbicara profit, jadi kan ketika kita menarik ke belakang, fungsi BUMDes ini kan ada dua, profit dan benefit. Nah, kita mencoba mengedepankan dua, benefit agar kemudian badan usaha memberikan manfaat, profitnya ya alhamdulillah tahun terakhir ya sekitar 4-5 juta, itu sudah dipotong untuk menggaji karyawan 12 orang, untuk operasional kendaraan, untuk operasional lebih tepatnya padukuhan-padukuhan. Itu dalam forum musyawarah padukuhan, hampir 15 padukuhan yang ada di sini mengalokasikan PBBMP-nya untuk penanganan sampah. Dan untuk termin pertama kemarin beberapa sudah kita cairkan, di termin yang kedua ini di masa darurat sampah ini sedang kita lakukan pencairan agar kemudian memberikan manfaat dan menjawab permasalahan sampah di tingkat padukuhan. Beberapa infrastruktur yang kita siapkan tadi, infrastruktur politik kaitan dengan pembuatan regulasi dan lain sebagainya terkait dengan penganggaran, infrastruktur teknologi ini yang kemudian beberapa tahapan ini sedang kita laksanakan dengan agar mempermudah proses pemilahan dan pengolahan sampah, yang salah satu outputnya nanti, target kami di tahun 2024 nanti, sampah-sampah plastik yang saat ini sudah kita pilah itu akan menjadi rafia. Karena barat TPS Gosari ini pabrik PVC berasal dari sampah. Nah, tapi ini skalanya industri. Nah, nanti ke depan beliau ini akan kita tarik untuk kemudian mengembangkan ekspansi ke belakang pengolahan kita ini agar tadi produk kita yang organik sudah jadi maggot, jadi kompos, nanti yang anorganik plastik itu minimal akan menjadi rafia atau bola bal. Itu target kami di tahun 2024. Sudah banyak beberapa kelurahan yang kemudian datang ke sini untuk belajar bersama berkaitan dengan mengolah sampah, dan apabila ada teman-teman kelurahan terutama di Kabupaten Bantul yang ingin sinau bareng tentang mengolah sampah bisa datang ke Kelurahan Gosari dengan menghubungi BUMDes. Jadi
pada prinsipnya mengolah sampah itu ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama jelas adalah komitmen. Komitmen dari warga maupun komitmen dari pemerintah atau stakeholder yang ada. Komitmen ini kemudian harus didukung dari sisi penganggaran maupun infrastruktur yang dimiliki. Terutama kita merubah mindset kita yang selama ini sampah itu menjadi masalah, kita merubah mindset sampah itu bisa menjadi berkah. Buktinya ketika kita bisa memilah dari rumah tangga, kemudian bisa mengolah, itu bisa menghasilkan uang. Saya yakin ketika 75 desa di Kabupaten Bantul ini semua mempunyai semangat yang sama, komitmen yang sama, saya yakin kok piungan itu akan tutup dalam waktu dekat dan semua permasalahan sampah itu selesai di tingkat kelurahan. Kita optimis itu.